Shalom Bapak Ibu terkasih dan jemaat yang mengikuti dari YouTube. Kita akan bersahati dalam persekutuan Selasa kita. Kita awali dengan doa, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan bersyukur ya Bapak buat cinta kasih kebaikan Tuhan. Sehingga sampai hari ini Tuhan masih menuntun, meneguhkan kami. Ini semua karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan saat ini kami ingin bersekutu dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang menjadi tuntunan firman-Mu semakin meneguhkan kami merayakan hidup ini dengan cinta Tuhan dan melanjutkan kasih itu kepada diri dan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Pada hari ini, jemaat yang terkasih, pembacaan Alkitab kita terambil dari Kejadian 24, bagian di mana di awal Abraham menyuruh seorang hambanya untuk mencari pasangan bagi anaknya terkasih Ishak. Namun saat ini kita akan membaca bagian ayat 11, Kejadian pasal 24, ayat 11 sampai 27, bagaimana perjuangan hamba yang diutus oleh Abraham mencari seseorang di dalam Tuhan untuk anak terkasih Ishak. Monggo Bu Erina dan Pak Pri boleh membacakan untuk kita semua. Oke, terima kasih Mbak Aban dan Pak Pri. Ia menyuruh unta-unta itu berhenti di luar kota itu dekat sumur air menjelang petang. Waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya aku berhasil hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Sekarang aku berdiri dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis yang kusapa dengan kata-kata ini. Tolong miringkan kendimu itu supaya aku minum, dan dia menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Demikianlah akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku. Sebelum ia selesai berbicara, datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor. Nahor itu saudara Abraham. Ribka membawa kendi di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan dan belum pernah disentuh laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi kendinya, lalu naik lagi. Hamba itu berlari menemuinya dan berkata, tolong beri aku minum sedikit air dari kendimu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Ia segera menurunkan kendinya ke tangannya dan memberi dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, ia berkata, untuk unta-untamu juga akan kutimba air, sampai semuanya selesai minum. Ia segera menuang air dari kendinya ke dalam palungan dan berlari lagi ke sumur untuk menimba air. Ia menimba air untuk semua unta orang itu. Orang itu memperhatikannya diam-diam untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu selesai minum, orang itu mengambil anting-anting emas seberat setengah sikal dan sepasang gelang tangan seberat 10 sikal emas, serta berkata, anak siapakah engkau? Tolong katakan kepadaku, adakah tempat bermalam bagi kami di rumah ayahmu? Ia menjawab kepadanya, ayahku Betuel anak Milka yang melahirkan dia bagi Nahor. Kata gadis itu lagi, baik jerami maupun pakan ternak ada banyak pada kami. Tempat bermalam pun ada. Lalu orang itu berlutut dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang tidak melepaskan kasih dan kesetiaannya dari Tuanku itu. Aku pun telah Tuhan tuntun di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Ya, Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak terkasih, yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu terkasih, dari peristiwa bagaimana Abraham mencarikan jodoh untuk anaknya terkasih Ishak, begitu ya, kita jadi belajar sesuatu bahwa pada umumnya
ada orang yang merasa mencari jodoh itu bisa jadi sangat mudah tanpa mempertimbangkan A, B, C, D gitu ya. Artinya cinta, udah itu jodoh gitu ya. Tapi ada banyak orang juga yang mencari pasangan hidup itu sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal yang penting untuk dirinya ya, bukan berarti milih-milih ya Bapak Ibu terkasih ya, tetapi paling tidak ada orang-orang yang istilahnya mencari bebet bibit bobot gitu ya, orang tua terkasih kami ya. Bahkan dalam bebet bibit bobot ini pun ada unsur di mananya di sana orang kadang menempatkan iman itu salah satu hal yang paling diperhatikan begitu. Nah, saya rasa bukan hanya tentang jodoh, tetapi juga kadang-kadang soal kita pindah kerja, soal nanti kemana anak-anak kita bersekolah, soal bagaimana kita berkomitmen dalam sebuah tanggung jawab pilihan, itu pun sebenarnya hal-hal yang tidak mudah ketika kita diminta untuk melakukan sesuatu yang penting dalam hidup kita. Nah, menariknya dari bacaan kita hari ini, kita belajar dari Abraham dan terutama dari hamba yang diutus oleh Abraham untuk mencari seseorang yang syaratnya dari Abraham adalah jangan sampai perempuan itu orang Kanaan gitu ya. Dalam arti di sini jemaat yang terkasih bukan berarti Abraham dia rasis nih, tidak mau beda suku dan sebagainya. Kita tidak sesempit itu karena Abraham dia memikirkan jangan dari orang Kanaan, dia lebih melihat bagaimana pentingnya tetap seiman yang yang bersama-sama di dalam Tuhan, sehingga ketika seiman itu yang menjadi fokus utama dari Abraham, walaupun dia berharap keturunan dari bangsa Israel yang ada di Kanaan begitu ya, tetapi lagi dan lagi fokusnya adalah bagaimana anaknya memperoleh yang seseorang di dalam Tuhan, bukan sedang rasis bahwa tidak boleh di lain bangsa begitu ya. Fokusnya adalah seiman di dalam Tuhan. Nah, hamba itu ketika dia mengerjakan bagiannya, kita lihat di ayat bacaan kita tadi, ketika dia sudah mau memulai segala sesuatunya, sang hamba tersebut begitu ya, dia di ayat 12 dia berdoa ya Tuhan Allahku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham gitu ya. Nah, hamba itu menuruti apa yang diminta oleh Bapak Abraham, dan dia sungguh-sungguh juga menempatkan Tuhan dalam bagian tugasnya, melibatkan, bahkan memohon tuntunan Tuhan dalam mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab yang diberikan oleh Bapak Abraham. Nah, ketika ia berhasil menemukan perempuan itu, begitu ya, dengan proses yang tadi kita baca, akhirnya dia bertemu dengan perempuan itu, di ayat 26. Nah, kita lihat lagi apa yang dilakukan hamba itu. Dia berkata kepada Tuhan, berlutut, sujud menyembah Tuhan. Terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan kesetiaannya dari Tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Jadi Bapak Ibu terkasih, yang mau kita soroti dari firman hari ini adalah dalam tugas, dalam pilihan, dalam apapun yang sedang kita kerjakan, libatkanlah Tuhan. Awali dengan bersama Tuhan, dan ketika itu berhasil, akhirilah dengan memuji Tuhan. Bahwa kita sadar, apapun yang kita kerjakan, itu bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi karena Tuhan. Nah, ini yang menjadi penghayatan kita dari firman hari ini. Apalagi tema besar kita minggu ini adalah kebaikan Tuhan. Sering sekali jemaat yang terkasih, orang percaya ketika dia mengawali hal-hal yang penting dalam hidupnya, tidak usah dulu yang berat-berat, hari sajalah. Ketika hari ini kita mengawali dengan doa atau mengawali hari kita dengan berucap terima kasih Tuhan, kuserahkan hari ini kepadamu. Lalu kita tutup juga hari ini juga malam nanti dengan tuntunan terima kasih Tuhan. Itu saja sudah secara sederhana kita tahu bahwa hari ini bisa kita lalui karena Tuhan. Apalagi ketika ada tugas yang luar biasa. Menurut saya
melibatkan Tuhan, dan ketika itu berhasil mengucap syukur pada Tuhan, itu sebenarnya ciri khas sejati kita sebagai orang percaya. Kalau ada orang percaya yang merasa aku bisa ini karena aku yang hebat, aku yang pintar, aku yang keren, aku yang kuat. Nah, ini kita perlu hati-hati begitu ya. Karena ketika kita dipuji pun oleh orang lain, saya lebih senang ketika kita berkata, oh ini bukan karena kuat hebat saya, tapi karena Tuhan. Karena Tuhan yang menuntun, karena Tuhan yang meneguhkan. Nah, jadi jemaat yang terkasih, kita mau belajar dari kisah hari ini, seorang hamba yang setia mengerjakan tugasnya dari Bapak Abraham. Ia awali dengan doa, dan ketika ia berhasil, ia pun kembali berdoa kepada Tuhan, sang tuannya Abraham, yang kita tidak tahu apakah hamba ini juga beriman kepada Allah kita atau tidak, tapi ketika dia melakukan ungkapan doa kepada Tuhan, sebenarnya dia secara tidak langsung menghormati, menghargai Abraham dan Allah yang ia sembah. Untuk itu, jemaat yang terkasih, kalau tadi pagi kita sudah awali dengan doa, puji Tuhan. Nanti ketika kita menutup hari kita, ingatlah juga memuji Tuhan, menyembah Tuhan atas penyertaannya. Pun bila kita hari ini ada yang berhasil, lihatlah itu sebagai bagian dari penyertaan Tuhan. Pun bila ada yang belum berhasil, jangan merasa kecil hati, tetap andalkan Tuhan, tetap kerjakan bagian kita dan berdoa pada Tuhan. Selama kita melangkah di jalan yang benar, keberhasilan dan kegagalan itu dipakai Tuhan untuk kebaikan anak-anaknya yang mengasihi Tuhan. Kita akhiri renungan ini dengan satu pujian yang mengingatkan kita, meneguhkan kita bahwa Tuhan itu baik. Maka kita mau pujikan sebab Tuhan baik. Kuasa yang menjadikan segalanya ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh ya Bapa, Engkau adalah Allah kami yang baik, yang senantiasa kasih setiamu terus menaungi kami anak-anak-Mu di muka bumi ini. Sekalipun justru kami yang rapuh dan lemah ini yang sering sekali memungkiri, melawan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tapi Tuhan terus memberikan kami tuntunan, memberikan kami kesempatan untuk berubah, bertobat, dan kembali kepada jalan terang kasih-Mu. Untuk itu Tuhan, biarlah di tengah segala suka duka, sakit sehat, bahkan ketika kami menghadapi pilihan-pilihan yang membuat kami bingung harus memilih jalan yang mana atau pilihan yang mana, bisa jodoh, bisa pekerjaan, bisa tempat tinggal, komitmen pelayanan, atau apapun itu Tuhan, kiranya Tuhan tuntun kami, sehingga sungguh-sungguh apapun yang kami pilih itu seturut dengan kehendak Tuhan. Karena ketika kehendak Tuhan yang kami perjuangkan, maka sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa menaungi kami. Terima kasih Tuhan untuk pengingat melalui firman-Mu hari ini. Kiranya kami senantiasa mengawali dan mengakhiri hari kami, bahkan tugas tanggung jawab kami bersama Tuhan dan memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.